Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Praktik segitiga restitusi oleh Nila Trisnawati SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Islam Al-Azhar BSD. Restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi pada sisi yang pertama, yaitu sisi yang ada di dasar, menstabilkan identitas. Pada sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Berikut merupakan contoh praktik segitiga restitusi pada dua kasus yang saya lakukan. Bu Nila sedang melaksanakan proses pembelajaran trigonometri di dalam kelas 10-3. Sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bahwa murid tidak diperkenankan menggunakan HP jika belum ada instruksi dari guru. Tapi terlihat salah satu murid, yaitu Gian, menggunakan HP untuk bermain game online ketika saatnya mengerjakan secara mandiri. Gian, tadi Ibu lihat Gian main game online ya di kelas ketika Ibu meminta kalian mengerjakan latihan secara mandiri. Apa benar? Iya Bu, saya tidak tadi emang main game online Bu saat pembelajaran. Lalu ada informasi yang mau Gian tambahkan? Saya sebenarnya tidak bermaksud melakukannya Bu, tapi saya waktu mengerjakan soal nomor 2 Bu, saya kebingungan. Habis itu ya bosan dan akhirnya saya main game online Bu. Apakah Gian tahu kalau Gian sekarang dalam masalah? Iya Bu, saya tahu Bu. Baiklah, Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah ya, karena Bu Nila tahu semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama Gian, bersama-sama berpikir tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Gian melakukan itu pasti ada alasannya ya. Pasti seru ya main game online sehingga bisa menghilangkan kebingungan dan kebosanan di kelas. Iya Bu. Ya memang sih tadi terlihat kalau Gian itu senang ketika bermain game online. Tetapi yang Gian lakukan itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Suara dari game online itu pasti mengganggu teman kamu yang sedang mengerjakan latihan, sehingga kamu sekarang dalam masalah. Iya Bu, benar Bu. Mari sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita buat bersama-sama. Apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum tunjukkan? Bahwa saya menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Ya, alhamdulillah. Berarti Gian masih ingat keyakinan kita ya. Berarti kita kembali lagi ke tadi ketika Gian bermain game online. Apakah ketika Gian melakukan itu, Gian sudah bertanggung jawab menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri? Tidak Bu, sama sekali. Tapi Gian mendapatkan rasa senang dan bisa menghilangkan kebosanan ya. Nah, menurut Ibu,
Ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu, pasti ada Bu. Nah, sekarang kita harus selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya mau minta maaf kepada Bu Nila dan teman-teman sekelas. Saya akan memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan dan tidak akan melakukannya lagi. Sekali lagi saya minta maaf kepada Ibu Nila dan teman-teman sekelas. Baiklah kalau begitu, Ibu maafkan. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih juga Giat. Hati-hati ya pulangnya. Iya Bu, makasih Bu. Saya sudah melakukan kesalahan saat saya bermain game online di kelas Bu Nila, dan saya akhirnya tadi dipanggil oleh Bu Nila, dan saya sudah merasa gugup ya, karena saya kira Bu Nila akan marah kepada saya karena saya main game online saat pelajaran. Tapi ternyata Bu Nila menanggap kesalahan saya dengan baik dan profesional, dan saya jadi akhirnya saya tidak merasa gugup, dan masalahnya diselesaikan dengan baik, dan saya akhirnya merasa lebih baik lah. Terima kasih. Pada pembelajaran matematika, Bu Nila mengecek kehadiran murid. Pada saat itu diketahui ternyata Reva tidak ada di kelas. Padahal ketika pelajaran sebelumnya, Reva masih ada. Bu Nila mencari Reva dan hingga akhir pembelajaran, Reva tidak hadir di kelas. Untuk menangani perilaku Reva yang tidak masuk pada saat pelajaran matematika, Bu Nila memanggil Reva keesokan harinya. Bu Nila dan Reva berbicara mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusi. Reva, kemarin kenapa Reva tidak masuk pelajaran matematika? Padahal sebelumnya Reva ada di kelas saat pelajaran seni budaya. Ya Bu, saya nggak masuk pas jam pelajaran matematika. Tapi bukan saya doang Bu yang bolos, yang lain juga pada bolos. Oh begitu. Ibu di sini tidak mencari siapa yang memulai atau siapa yang ikut-ikutan. Semua orang pasti pernah berbuat salah ya, dan semua orang pasti masih bisa memperbaikinya. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Reva membolos? Saya ikut-ikutan teman doang Bu, sama saya juga belum ngerjain tugas matematika Bu, jadi saya bolos. Wah Reva, meskipun Reva belum menyelesaikan tugas matematika, bukan berarti bisa membolos. Reva, apakah masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat Bu, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, betul sekali, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, menurut Reva, disiplin itu bagaimana dan orang yang bertanggung jawab itu seperti apa? Orang yang disiplin itu orang yang taat pada keyakinan kelas dan sekolah Bu, dan orang yang bertanggung jawab itu yang melakukan tugasnya dengan baik. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Bu. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya berminta maaf kepada Ibu dan juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan juga saya akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu, Ibu maafkan. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Ibu akan lihat perkembangannya ya. Baik Bu, terima kasih. Wah, terima kasih juga Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva. Kemarin saya lulusan matematika dan sudah dipanggil oleh Bu Nila. Dan saat saya dipanggil, saya tidak dimarahi, dan itu membuat saya menjadi lebih mengerti atas kesalahan saya dan lebih merasa lebih baik.